Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Selamat malam, sampurasun. Pada saat ini Aki tidak akan cerita dulu tentang program, tapi ada beberapa kawan kita, ya, saudara-saudara kita yang senang, terutama ini laki-laki, tentang cerita-cerita wayang golek. Kembali lagi ya ke budaya wayang golek. Kali ini kita ingin mengenal sedikit demi sedikit tentang Pandawa Lima. Pandawa Lima, atau orang Sunda bilang, dalang Sunda bilang Pandawa Lilima. Dari mana sejarah Lilimanya, Aki juga tidak begitu paham, ya. Tapi disebut begitu. Yang pertama malam ini akan kita kenal yaitu tentang ayahnya dulu. Dari mulai Raden Pandu Dewanata. Raden Pandu Dewanata ini adalah anaknya Begawan Abiasa dari Dewi Ambalika. Itu ceritanya. Dia bertiga bersaudara. Yang pertama, saudaranya itu adalah Destarata, kakaknya. Ya, jadi tiga bersaudara itu laki-laki semua. Yang pertama kakaknya adalah Destarata, tapi Destarata itu adalah tidak sempurna jasmaninya, karena beliau ini adalah buta, Destarata itu, atau tidak bisa melihat. Kemudian yang kedua adalah Pandu Dewanata yang terkenal dengan Sampulur. Tahu Sampulur itu sempurna jasmaninya dan juga sakti mandraguna, ya. Gagah begitu Arjuna. Selain itu tampangnya juga luar biasa. Yang ketiga adalah Yamawidura. Yamawidura ini adiknya Pandu Dewanata, adiknya Destarata, tapi dia juga tidak sempurna. Kakinya itu pincang, cingkan lah kalau orang Sunda bilang, ya. Nah, karena ketidaksempurnaan yang dua itu, maka Pandu Dewanata lah yang diangkat menjadi Raja Astina. Itu yang pertama. Pandu Dewanata pada saat alap-alap Dewi Kunti, alap-alap itu sayembara, ya, alap-alap disebut alap-alap Dewi Kunti di negara Mandura, beliau ini ikut sayembara. Terakhir katanya. Sebetulnya ada beberapa dalang yang sudah bilang bahwa Dewi Kunti itu sudah dimenangkan oleh Narasoma yang kemudian menjadi Prabu Salya, ya. Itu sudah kalah si jago sayembaranya itu dan sudah sah dimenangkan oleh Narasoma. Tapi kesombongan Narasoma itu, saya mah tidak akan cari wanita karena saya sudah punya istri. Yang penting ingin mencoba ilmu kegagahan saya, gitu. Jadi dilanjutkan saja. Sekarang saya jago sayembaranya. Siapa yang kalah, yang bisa mengalahkan saya, silahkan Dewi Kunti. Bahkan dia sumpah, bukan hanya Dewi Kunti, nih ada saya nih, Dewi Madrim, silahkan. Begitu sombongnya. Dia punya satu ilmu, tapi karena kesombongannya, ilmunya itu kepada yang lain itu bisa tembus, tapi kepada Pandu Dewanata tidak bisa tembus. Karena Pandu Dewanata orangnya suci, orangnya baik, orangnya soleh, sehingga ilmu-ilmu hitam itu susah masuk atau susah kena kepada Pandu Dewanata. Akhirnya Narasoma kalah, ya. Dan dua putrinya itu, yaitu Dewi Kunti Nalibrata, haknya juga Pandu Dewanata, dan juga Dewi Madrim, adiknya Narasoma, dibawa. Di tengah jalan mau pulang ke Astina,
dijegal oleh Anggandara. Anggandara itu Sang Kuning ya. Sang Kuning yang ingin juga ke Dewi Kunti, begitu ceritanya. Ternyata dia juga membawa kakaknya, yaitu Anggandari. Jadi Anggandara adiknya, Anggandari kakaknya. Dia menantang kepada Pandu Dewanata, kalau kamu kalah, Pandu artinya, tentu itu semua perempuan yang sudah dibawa itu akan menjadi istrinya Anggandara. Tapi kalau kalah, si Anggandara ini oleh Pandu Dewanata, maka putrinya yang dua itu, yaitu Dewi Kunti Nalibrata dan Madrid, dan ditambah dengan kakaknya Anggandari, silahkan dibawa. Akhirnya perang, kalahlah si Anggandara ini, Sakuni ini. Jadi pulang dari Mandura itu membawa 3 perempuan. Tapi yang dinikahi oleh Pandu Dewanata hanya 2, yaitu Dewi Kunti Nalibrata dan satunya lagi Dewi Madrim. Tapi ya, si Anggandari ini diserahkan ke kakaknya. Ada cerita bahwa sedikit direkayasa si Anggandari ini dipupur dengan harum, dengan minyak-minyak wangi, sehingga karena tidak melihat kan Destarata, jadi angsenya gitu yang itu. Jadi dia suruh milih sebetulnya 3-3-nya, kata adenya itu. Akhirnya Anggandari itu jadi istrinya Sang Kuning, yang istrinya Destarata, yang kemudian menjadi ibunya Kurawa. Itu ceritanya. Kemudian kalau ini punya 3 anaknya itu, punya 5 Pandu Dewanata itu, yaitu 3 dari Dewi Kunti Nalibrata, yaitu yang pertama itu adalah Sami Aji atau Dharma Kesuma. Yang kedua adalah Bima atau Bratasena, dan yang ketiga adalah Arjuna, itu dari Dewi Kunti. Jadi ini TFR juga ini TFR. Sedangkan dari Dewi Madrim punya 2 anaknya kembar, yaitu Nakula dan Sadewa. Jadi 5 ya, disebutlah Pandawa Lelima. Pada saat di Kang Sadewa Adu Jago, yaitu Gorowangsa yang itu Basudewa di negara Mandura, dia diminta tolong. Akhirnya si Gorowangsa kalah dan dia menang perangnya. Pada waktu berburu ke hutan, Pandu Dewanata itu memanah satu kijang ya, mencak kijang, mati. Ternyata yang mati itu, mencak itu adalah Resi Kumbina. Resi Kumbina itu adalah dewa ya, dewa Resi Kumbina lah, itu seorang resi ya. Dan dia kena supata si Pandu Dewanata itu, dan katanya meninggalnya juga adalah karena supata dari Resi Kumbina. Pada saat meninggal dunia, dia menitipkan negara kepada Destarata, di mana nanti dengan anak-anaknya kalau sudah besar serahkan, dan mereka kalau sudah dewasa menjadi negara Astina menjadi milik Pandawa. Begitu. Namun Dewi Madrim pada saat itu ikut lebur gangsa namanya ya. Jadi ikut mati kepada suami begitu. Sehingga Dewi Madrim bareng meninggalnya dengan Pandu Dewanata. Hanya anak-anaknya Nakula Sadewa dititipkan kepada Dewi Kunti, ibu tiri ya gitu. Tapi tidak merasa ibu tiri lah. Semuanya diurus, dan kemudian juga kepada Narasoma. Narasoma itu uaknya kan, uaknya yang kalah perang itu, yaitu yang telah menjadi Prabu Salya. Itu saja dulu ya. Hari ini. Mohon maaf, ini karena banyak permintaan, mudah-mudahan ini menambah suatu wawasan. Kepada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu di Forum Pos KB, ya kalau tidak seneng delete saja, tapi kalau seneng tidak ada salahnya. Ibu-ibu juga tahu tentang sejarah Pandawa Lelima. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.